Halo teman-teman, halo semuanya. Kembali lagi ya bersama saya di Elmora Video. Tetap semangat. Nah teman-teman, kali ini video saya cara membuat gaun ini. Tapi di video ini saya buat hanya bagian atas ya, yang tile polos ini dengan brokatnya ini bagian atas. Yang bagian bawah ini udah pernah saya buat ya. Ini sama dengan rok yang seperempat lingkaran. Jadi tinggal nyambungkan aja. Jadi saya fokus di sini bagian atas. Nah ini bagian depannya teman-teman, tilenya 2 lapis ya. Kita lihat bagian belakang. Yang ini bagian belakangnya ya teman-teman. Oke teman-teman, saksikan tutorialnya. Nah teman-teman, ini pola dasar kebaya ya, pas badan ya. Ini, yang tanda biru semua. Nah sekarang kita pecah bola, kita buat polanya ya. Yang pertama yang bagian depan. Nah teman-teman, yang pertama saya buat ya bagian depan yang kerung lehernya dulu. Jadi dari sini masuk ke dalam 2 ya. Dari ini kerung leher ini ke bawah 1,5. Lalu kita buat garisnya. Kita buat garis lengkung ya. Nah kemudian dari bahu ini ya, ke bawah saya buat 9. Ini bebas ya teman-teman, kalau mau seksi ke depan ke bawah lagi boleh. Dari sini ke bawah, dari yang turun tadi ini ke sini, atau dari ini juga, dari apa namanya nih, lebar dada. Bisa juga. Saya buat 2,5. Lalu kita buat garis lengkungnya. Nah teman-teman, ini nanti tile polos ditulis. Jadi ini tile polosnya. Nah ini brokatnya. Nah kemudian penambahan, karena saya pakai purnya, dari pola dasar kebaya saya tambah 2. Nah untuk pinggangnya saya nggak nambah lagi teman-teman, sedikit aja. Nah ini kan pinggang tambah 3 lagi, ini dia. 3 kupnat. Jadi saya tambahin setengah aja atau 1 boleh. Ini 2. Baru kita buat garisnya. Karena pinggang saya itu gede ya teman-teman. Perut saya gendut. Ini kita buat dulu garis lurus ya. Kita sambung ke sini. Nah sekarang kita buat kupnat samping. Boleh pakai kupnat samping, boleh tidak ya teman-teman. Jadi saya buat dari sini ke bawah itu 7 ya. 1 ke atas, 1 ke bawah. Lalu kita buat kupnatnya. Cara buat kupnat udah ada ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sambung ini dulu ya. Nih. Ini kan kupnat 2, otomatis naik ke atas 2. Supaya sama nanti dengan pola belakang. Baru kita buat ini, titik-titik dulu ya. Nah, sudah paham ya teman-teman? Nah yang pertama kita ukur dulu kerung lengan. Karena saya kerung lengannya 45 ya. Saya kalau kebaya itu biasanya 42 ngepas. Ini karena saya gaun, saya buat longgar sedikit 45 ataupun 44 tambah 2 atau tambah 3 boleh. Tergantung selera ya. Kita ukur dulu ini. Ini 25,5 teman-teman. Ini kerung lengan yang tangan yang udah kita ukur ya 45. Jadi jangan lebih dari sini. Kalau di sini lebih, di sini kita bisa dinaikin atau ini diturunkan. Itu banyak bertanya ya teman-teman. Kenapa ya kerung lengan saya besar katanya ini. Jadi ini bisa dirubah. Jadi kerung lengan yang di tangan yang sudah kita ukur ini 45, jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Paham ya teman-teman? Jadi kita tulis dulu ya teman-teman, kerung lengannya ini tadi 25,5. Nah, nanti kita rubah. Sekarang kita buat dulu depannya ya teman-teman.
Nah, karena saya buat gaun itu kan, biasa kan ini lurus aja. Jadi supaya agak melengkung sedikit, supaya cantik, ini turunkan 1,5 aja. Jangan terlalu banyak, baru kita buat garis lengkung. Dari ujung ini, pinggang, sampai ke sini. Jadi agak melengkung ya, pakai penggaris ini. Nah, begini ya teman-teman. Ini tetap ya. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat dulu pola belakang untuk menyamakan samping sama kerung lengan. Ini digaris dulu ya sampai ke atas. Nah, yang pertama juga bagian lehernya ya. Tadi di sana 2, ini juga 2. Jadi bahu ini harus sama dengan bahu depan. Ini 2. Kalau belakang bebas ya teman-teman. Mau agak terbuka silahkan. Kalau saya buat ini juga 2. Baru kita buat garis lengkungnya. Nah, kemudian dari bahu ini ke bawah sama dengan bagian depan, yaitu 9. Nah, untuk ke bawahnya, dari lebar punggung saya buat ya. Saya buat 3,5. Tergantung teman-teman ya, kalau mau agak seksi, bisa lebih ke bawah gini. Nah, untuk penambahan sama ya teman-teman, karena pola depan itu dengan pola belakang, dari pola dasar sudah berbeda. Yang ini ditambah, yang ini dikurang. Sudah paham ya teman-teman? Jadi penambahannya sama, tetap 2. Di pinggang, jadi kita tambahin 1/2 boleh. Baru kita tarik garisnya, garis lengkungnya. Nah, untuk pinggang belakang ya teman-teman, lurus aja, nggak perlu dibuat lengkung ya. Jadi lurus aja belakang. Nah, sekarang ini ini kan lurus ini boleh kita bentuk teman-teman supaya cantik. Ini kan dia. Nah, boleh sampai ke bawah. Sesuaikan dengan penggarisnya. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita ukur dulu teman-teman. Tulis dulu ini ya. Ini tile polos. Jadi tile polos yang tanda merah ini ya teman-teman. Nih. Nah, sekarang kita ukur dulu kerung lengannya. Sudah sama enggak? Sudah pas enggak kalau dijumlah? 45. Nah, ini teman-teman 22. Nah, ini 22. Ini 25,5 dijumlah jadi 47,5, sedangkan kerung lengan tangan 45. Nah, bagaimana caranya ya teman-teman? Nah, ada yang bertanya ini seperti tadi. Jadi kita usahakan pas sesuai dengan ini 45 kerung lengan. Nah, ini bisa diturunkan. Kita turunkan, coba 1 ya. Nah, kalau ini diturunkan 1, ini juga diturunkan 1. Nah, lalu kita tarik garis lagi. Ini kita tarik garisnya lagi. Sekarang kita ukur. Jadi pola badan jangan dikecilin ya teman-teman, nanti malah sempit, tidak sesuai dengan ukuran. Nah, ini akhirnya 23,5 ya, lebih sedikit 23,5. Coret 23,5. Kita lihat di sini. Yang bagian belakang.
21. Jadi 21. 21 tambah 23,5 jadi 44,5. Nah, sudah hampir 45 kan? Nggak apa-apa, udah pas, lebih bagus kurang. Nanti pada saat kita memotong di kain itu pasti lebih, teman-teman. Oke, paham ya cara membuat kerung lengannya? Jadi yang bertanya, jangan bingung. Jadi ingat, kerung lengan jangan dikurangi. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat sampingnya. Samakan. Lalu kita samakan sampingnya ya teman-teman. Lalu kita tandain. Nih. Yang tanda ini ya. Paham ya? Ini nih. Baru dari sinilah kita ukur ke atas 2. Karena kupnat 2. Nah. Jadi ini dia, bukan yang ini ya. Nah, sekarang kita buat garis lengkungnya. Ini cara membuat garis ini juga, ini nggak boleh lebih ya lebar dada. Jadi kalau lebar dadanya 16, ya 16, jangan dirubah ini. Ini patokan untuk di dada ya, supaya pas. Nah, sekarang kita ukur lagi ya teman-teman ya. Kita ukur lagi, benar nggak 23,5 atau berkurang? (23,5). Jadi pas teman, nggak ngaruh. Jadi 23,5. Jadi ini udah pas ya teman-teman, baru kita gunting. Nah, inilah polanya teman-teman. Nah, sekarang kita gunting tile polosnya. Jadi bedanya lengkungannya teman-teman, kalau depan kan agak begini, kalau belakang agak begini. Kalau agak melengkung juga bisa lagi dibuat ya teman-teman. Kalau kita mau agak melengkung di sini, boleh pakai penggaris ini. Atau kita cari titik tengahnya 0,05 gitu. Kalau agak seperti melengkung gitu loh. Nah ini. Jangan lupa ditulis tile polosnya ya teman-teman. Lupa satu lagi. Nanti bisa tertukar gitu kan, ditulis di sini depan. Ini belakang. Belakang tile polos, depan tile polos. Oke teman-teman, sekarang kita gunting ke kain ya. Nah teman-teman, ini udah selesai ya. Udah di radar. Di skip ya teman-teman. Jadi yang ini tempat resleting bagian belakang, yang ini dilipat. Nah sekarang kita potong tile polosnya. Ini ya, depan belakang. Nah untuk tile polosnya teman-teman, harus sesuai dengan serat kain juga ya, seperti kita buat baju. Tile polosnya juga begitu. Ini kan pinggiran kainnya, jadi ke sana. Ataupun diginiin juga bisa. Nah ini kan lebih kendor ke sana ditarik nih. Berarti ke sana seratnya.
Kalau ke sini, nah berlawanan kan, tidak mengikutin gitu. Jadi nanti kalau kita terbalik buatnya, jadi di baju, di badan itu jadi kerut gitu. Jadi sesuai dengan serat kain juga ya. Jadi ini 2 lapis ya, tempatkan polanya di lipatan ini bagian dari depan. Kan kancing belakang ya teman-teman. Ini, oh ini belakang, bagian depan. Ini. Cocokkan dulu, ini bahu, ketemukan. Ini ya untuk setali ya. Mana bahu, ini kerung leher. Nah, teman-teman, kalau saya buat itu tile polos, jadi jangan pas gitu. Jadi ini kan polanya paskan di lipatan, tidak teman-teman. Karena tile polos itu kan elastis gitu. Jadi 0,5 senti atau 1 senti. Nih. Atau dilipat boleh. Ada juga yang ngelipat di tengah begini. Nah, kalau saya lipat di sini setengahnya atau 1 senti juga. Yang penting ini semua kampu dilebarin aja, dibanyakin nggak apa-apa. Jadi paskan, lipat 1 senti atau kurang lebih 1 senti gitulah. Supaya nanti pas di badan itu. Juga bagian belakang dilipat ya 1 senti. Lalu kita gunting. Ini yang kampu buat 3 senti. Baru kita rader ya teman-teman. Nanti kita potong lagi 1 lapis lagi. Ini dirader dulu. Lalu kita buat lagi 1 lapis lagi. 1 aja dirader teman-teman. Tinggal kita ini tempatkan di 1 lapis lagi. Nah teman-teman tetap dilipat ya biar sama dengan yang pertama ini. Jadi ini lipat, tempatkan di atasnya. Lalu digunting ya. Jadi arahnya itu sama. Jadi ikutin radernya ini. Jadi yang dijahit ini lehernya aja ini. Ini bukan ini ya, aduh bingung ya. Karena mejanya ikut. Nah, nih. Jadi yang dijahit kerung lehernya. Nanti baru kita balik. Nah teman-teman ini kan kurang bulat gitu. Kita bulatin aja supaya nanti kerung lehernya itu bulat gitu. Teman-teman, karena durasinya udah panjang ya, jadi kita lanjutkan bagian kedua di video berikutnya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan yang sudah komen.